Bab 53. Apa aku begitu kejam di matamu? Pertanyaan ini membuat Olivia terdiam. Olivia tidak tahu harus menjawab apa. Dia tidak ingin menyinggung Arion. Arion membawa Olivia untuk menatapnya. Katakan, apa aku begitu kejam? Menatap Olivia tajam, tatapan itu semakin membuat Olivia tak ingin membuka mulutnya. Diamu memberikan jawaban untukku, ucap Arion. Entah mengapa Olivia merasa tidak tega melihat wajah kecewa Arion. Sebenarnya tidak terlalu kejam, ucap Olivia yang terkadang merasa Arion orang yang baik, tapi memang dia bersikap kejam, apalagi saat dia berbicara. Perkataannya bisa lebih tajam daripada pisau. Aku memang kejam. Jika tidak aku tidak akan berdiri di titik ini. Arion menyadari dirinya memang kejam, tapi dia ingin merubah image ini di hadapan Olivia. Untuk perkataanmu tadi, semua ini aku lakukan untuk mengajarmu, bisakah kau lihat ketulusanku? Aku tidak akan mengirimmu ke neraka, ucap Arion terus terang dan berdiri melangkah perlahan. Olivia terkejut dengan ucapan Arion. Olivia hampir melupakan perkataan apa yang dia ucapkan pada Arion tadi. Tunggu, apa yang Tuan katakan? Olivia sedikit telat menyadari hal penting yang Arion katakan. Dia sejenak hanya fokus dengan perkataan, tapi tidak mencerna dengan baik kata selanjutnya. Mengajarkanku apa, Tuan? Tuan bercanda. Perkataan Olivia mampu membuat Arion menghentikan langkahnya. Apa kau lihat aku bercanda? Kau pasti sudah menebak. Ini adalah kali pertama aku mengantri dan meninggalkan titel sang penguasa milikku. Dan merakyat bersamamu, apa kau masih bilang aku bercanda? Ucap Arion menatap sendu Olivia. Tatapan yang seakan meminta kepercayaannya untuk kembali. Tapi, apakah ini cara balas dendam baru? Tuan bukankah sangat membenciku? Gumam Olivia yang masih tidak percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh Arion. Arion tersenyum miris. Dia menertawai dirinya yang mampu menggoreskan luka sedalam itu sehingga membuat Olivia tidak percaya akan ketulusannya. Tentang perasaannya, terserah saja apa yang kau pikirkan, ucap dingin Arion. Aku tetap akan mengejarmu. Kau hanya milikku, tidak akan kubiarkan kau jatuh ke tangan orang lain, ucap Arion dalam hati. Arion kini berbalik dan menarik tangan Olivia untuk mengikuti langkah kakinya. Olivia menatap punggung tegap di depannya. Kau sangat membenci keluargaku. Mana mungkin kau bisa menyukaiku? Olivia benar-benar tidak bisa mempercayai ucapan Arion. Apalagi Arion mengatakan dengan wajah datar seperti itu. Arion melirik jam yang bertengger di tangannya. Melihat hampir waktunya, dia bergegas membawa Olivia ke satu permainan yang ingin dia naiki. Mereka berdua berhenti di depan biang lala. Olivia menatap Arion tak percaya. Seorang Arion mengajaknya menaiki permainan yang banyak memiliki unsur mitos ini. Saat ini mereka berdua sudah masuk ke dalam gerbong biang lala. Mereka duduk berdampingan. Arion terus melirik jamnya sampai mereka di puncak tepat jam 12 siang. Arion tiba-tiba mendekat ke arah Olivia dan mencium lembut bibir manis Olivia, membuat Olivia terkejut namun tidak bisa menolaknya. Arion memejamkan matanya. Ciuman itu terasa begitu manis dan lembut membuat Olivia hanya bisa memejamkan matanya terbawa arus sesaat. Aku melakukan hal konyol, ucap Arion yang teringat ucapan Dion saat di kantor. Jika kedua pasangan melakukan kiss,
di atas biang lalat tepat pada pukul 12, hubungan mereka akan bertahan selamanya. Meski merasa konyol, Arion memiliki harapan nyata. Dia ingin bersama selamanya dengan Olivia. Meski saat ini Olivia bahkan tidak bisa mempercayainya. Setelah cukup lama, Arion mencium Olivia perlahan. Arion melepaskan ciuman tersebut. Terlihat Olivia yang tersadar bahwa dirinya terbawa arus. Dia hanya diam dan merutuki tindakan bodohnya itu. Sampai mereka turun, hanya diam yang menemani mereka berdua. Tidak ada yang saling bicara sampai kedua perut yang berbunyi bersama-sama. Olivia dan Arion tanpa sadar melakukan refleks yang sama. Mereka memegangi perut mereka. Apa kau lapar? Arion berdehem seperti biasa untuk mencairkan suasana. Olivia dengan wajah yang sudah memerah perlahan menganggukkan kepalanya. Sedikit demi sedikit, ucap Olivia. Arion menarik tangan Olivia, menggenggamnya kembali. Tangan yang lebih kecil darinya itu mampu membuatnya nyaman. Saat menggenggamnya, ada perasaan tidak ingin melepaskan tangan itu untuk disentuh orang lain. Mereka pergi ke kafe yang ada di sana. Arion mulai memesan makanan yang ada di sana. Dia bahkan memesan semua yang berbau mangga karena itu buah favorit Olivia. Saat makanan sudah disajikan, mereka berdua akan makan dengan tenang. Sampai selesai, tidak ada perkataan yang terdengar, hanya suara piring dan sendok yang terkadang bergesekan. Setelah selesai makan, mereka berdua dalam keadaan canggung, sampai ada seseorang yang terlihat seperti karyawan tempat hiburan itu. Tuan dan Nona, apakah ingin mencoba wahana baru kami? Ini adalah terowongan cinta, diperuntukkan untuk pasangan, ucap karyawan itu. Kami Bu, ucapannya terhenti saat Arion sudah mulai berbicara. Tidak masalah, ucap Arion santai. Tanpa meminta persetujuan Olivia, Arion segera menggandeng tangan Olivia. Mereka berdua menaiki perahu sederhana yang akan membawa mereka melewati sebuah terowongan. Saat memasuki terowongan itu, mata Olivia terlihat berbinar melihat pemandangan yang ada di terowongan itu. Itu terlihat seperti teater patung. Patung-patung itu seakan menggambarkan kisah legenda Romeo dan Juliet. Olivia antusias melihat setiap patung yang menggambarkan kisah romantis bersejarah itu. Sedangkan Arion hanya memandang wajah cantik di hadapannya itu, yang menunjukkan ekspresi serius namun menggemaskan. Arion terus mendayung kapal sederhana itu sampai mereka di ujung terowongan dan mengakhiri cerita Romeo dan Juliet itu. Sampai di luar terowongan, Arion bisa melihat dengan jelas wajah Olivia dipenuhi dengan air mata, membuat tubuh Arion tanpa sadar bergerak dan membuat kapal kehilangan keseimbangan, dan mereka pun terjatuh dan basah kuyup. Mereka segera ditolong oleh staf wahana dan membawanya ke ruangan staf. Sembari menunggu Dion membawakan mereka pakaian ganti, Arion menghela nafasnya, mengusap wajahnya dengan handuk yang staf itu berikan dan mengacak rambutnya yang basah. Rambut basah itu menambah ketampanan Arion. Arion melirik dan mendapati Olivia sedang melihat ke arahnya. Masih ingin melihat ketampananku? Arion ingin menggoda seperti pria yang ada di komik yang dia baca beberapa saat lalu. Namun di mata Olivia, Arion seperti sedang memarahinya. Maaf Tuan, salah mata saya yang menatap Anda. Olivia segera menundukkan kepalanya. Sebutan Tuan ini membuat Arion teringat saat Olivia memanggil Rocky dan Alistair dengan sebutan nama. Dia juga tidak ingin dipanggil Tuan Muda. Panggil namaku, ucap Arion tiba-tiba membuat Olivia bingung.
Saya tidak berani, Tuan. Udah, gugup Olivia. Panggil. Arion melangkah mendekat ke arah Olivia yang tengah berdiri sedikit jauh dari Arion. Arion memeluk pinggang ramping itu, wajah mereka begitu dekat. Panggil namaku. Olivia tidak bisa melawan perintah sang penguasa. Dengan hati-hati dia menyebut, Arion, ucap Olivia gugup. Dek, ini pertama kali jantung Arion berdetak sangat cepat hanya karena seseorang memanggil namanya. Panggil sekali lagi, ucap Arion sembari tersenyum. Senyum yang dia sendiri tidak menyadari kalau dirinya tersenyum dan wajahnya sedikit memerah.